Saat memasuki desa Kabat, rombongan Patih Nambi sangat heran karena keadaannya sangat berbeda dengan desa Kedungpreng. Penduduk desa Kabat mengosongkan rumah masing-masing. Desa ini tampak sunyi sekali, Mahesa Putul. Benar, Tuanku Patih. Kita telah berada di daerah kekuasaan Adipati Tuban. Kehadiran kita tentu sudah diketahui oleh prajurit Tuban. Tentu kita harus tetap waspada sampai kita mendapat laporan dari mata-mata yang telah hamba kirim tadi. Sela Pahan kepada Patih Nambi. Tanpa menunggu waktu lama, Pahan mendapatkan laporan dari anak buahnya bahwa daerah itu sudah bersih dari jebakan musuh. Patih Nambi segera memerintahkan prajuritnya untuk memasang tenda sebagai basis prajurit Majapahit. Kita jangan terlalu memaksa masuk daerah Tuban, Mahesa Putul. Beritahu kawan-kawanmu, jangan kita salah perhitungan. Benar, Tuan Patih. Daerah ini berada di persimpangan jalan. Ronggolawe pasti akan datang ke sini. Sela Kuping Sawer sambil melihat denah yang dibawanya. Patih Nambi lalu melanjutkan perjalanan untuk melakukan penyerangan ke Tuban. Di lain sisi, para simpatisan pengikut Ronggolawe dari daerah Majapahit berusaha menyeberangi sungai Tambak Beras yang saat itu airnya sedang pasang. Hal itu diketahui oleh Patih Nambi dan bala tentaranya. Seketika itu juga Patih Nambi dengan segera memobilisasi pasukannya untuk bergerak menghancurkan simpatisan Ronggolawe tersebut. Pertempuran antara tentara Majapahit di bawah pimpinan Patih Nambi dan para pengikut Ronggolawe dari daerah Majapahit, di antaranya Tosan, Kidang Glatik, Sidi, Cek Muringgang, dan Kelabang Curing tak dapat terhindarkan. Genderang perang ditabuh bersaut-sautan, memekik telinga dengan kengerian darah yang akan tertumpah. Nambi segera membagi pasukannya menjadi 6, yaitu Kuping Sawer memimpin pasukan berkuda di bagian barat, sedangkan Gagak Biru memimpin pasukan berkuda dan pasukan pedang di belakang pasukan Kuping Sawer. Tumasal memimpin pasukan berkuda di bagian timur, sedangkan Patih Nambi memimpin pasukan gajah dan pasukan pedang di bagian selatan. Pasukan panah dan pasukan tombak di sela-sela pasukan Patih Nambi dan Kuping Sawer daerah barat dipimpin oleh Pahan, sedangkan pasukan panah dan tombak di sela-sela pasukan Nambi dan Tumasal di timur dipimpin oleh Mahesa Putul. Patih Nambi segera melancarkan serangannya. Pertama-tama, pasukan berkuda barat dan timur pimpinan Kuping Sawer dan Tumasal segera melesat membuat arah lengkungan lintang dengan tujuan mengepung. Pasukan Kuping Sawer di bagian barat berguna sebagai paku, sedangkan pasukan Gagak Biru yang mengikuti di belakang pasukan Kuping Sawer akan menyerang bagaikan palu yang bertujuan untuk menghancurkan formasi simpatisan Ronggolawe. Pasukan Pahan dan Mahesa Putul bergerak melengkung guna menutup jalur pelarian para simpatisan Ronggolawe. Sedangkan Patih Nambi dengan pasukan gajah dan pasukan pedang bergerak dari selatan dengan kecepatan yang paling lambat di antara keenamnya. Pasukan Nambi akan melakukan serangan penutup yang akan menghancurkan keseluruhan pasukan simpatisan Ronggolawe. Di sisi lain, simpatisan Ronggolawe segera menyiapkan diri untuk melawan pasukan Majapahit. Mereka memecah pasukan menjadi 3 bagian guna menahan bagian barat dan timur. Tosan, Kelabang Curing, Kidang Glatik, Sidi,
Cak Muringgang serta simpatisan terkuat dalam jajaran pengikut Ronggolawe berada dalam pasukan bagian tengah yang akan bergerak ke arah selatan untuk menghancurkan pasukan Majapahit pimpinan Patih Nambi. Dengan kondisi yang terdesak seperti itu, memotong kepala ular akan mengakhiri pertempuran. Suara genderang perang semakin keras ditabuh dengan aba-aba yang menggelegar bagai badai oleh sang patih. Segera pertempuran pun dimulai. Pasukan berkuda pimpinan Kuping Sawer dan Tumasal segera memacu kuda mereka. Mereka bergerak membujur menyerang pasukan simpatisan Ronggolawe yang telah siap untuk menghadang. Suara teriakan sahut menyahut, suara besi berbenturan, dan suara ringkihan kuda terdengar keras menggetarkan bumi. Pasukan Majapahit sungguh sangat kuat. Namun pasukan simpatisan Ronggolawe pun tak kalah kuatnya menahan pasukan Majapahit yang sangat inferior itu. Pahan dan Mahesa Putul segera memasuki alur pertempuran, menyerang dengan serangan panah yang menghujam deras ke arah pasukan simpatisan. Pasukan panah itu dilindungi oleh pasukan tombak guna mengurangi kehilangan jumlah pasukan. Pasukan simpatisan Ronggolawe bagian tengah segera dimobilisasi dan bergegas ke arah selatan serta menyerang Patih Nambi. Tosan dan Kelabang Curing mengeroyok Patih Nambi yang mulai terlihat terdesak. Dalam pertempuran itu, Patih Nambi berusaha mengimbangi kedua musuhnya yang ternyata memiliki kemampuan yang hampir sepadan dengannya. Namun, keadaan itu dimanfaatkan oleh Sidi dan Kidang Glatik untuk menghancurkan prajurit yang seperti kehilangan induknya. Dalam sekejap, Patih Nambi banyak kehilangan prajuritnya. Dengan sangat leluasa, prajurit Sidi dan Kidang Glatik memperdayai musuhnya. Namun, di saat kritis itu, prajurit Majapahit di bawah pimpinan Mahesa Putul dan Pahan datang untuk membantu. Patih Nambi yang semula terdesak mendadak berubah 180 derajat. Dan kini Tosan, Kelabang Curing, Sidi, Kidang Glatik, dan Cak Muringgang menjadi terdesak. Semakin lama pertempuran berlalu, semakin terlihat pula bahwa pertempuran tidak seimbang. Waktu berlalu hingga sampailah petang hari, dan akhirnya pertempuran sengit pun usai. Patih Nambi dan para prajuritnya dapat menumpas prajurit simpatisan Ronggolawe. Kemenangan Majapahit mendapat sambutan yang membahana, sehingga semakin bangkitlah semangat mereka.